Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekda, mewakili Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, teman-teman jajaran HKTI, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten, dan khususnya Pak Soleh, Ketua DPC Jember. Pak Soleh ini hebat. Kepala desa bisa mengundang kepala staf presiden. Luar biasa itu. Luar biasa. Hadirin sekalian, hari Senin kemarin saya dengan Pak Presiden ke Kirum di Papua. Di Papua mau menyiapkan lahan 3.000 hektar dari rencana 10.000 hektar untuk food estate, akan ditanami jagung. Ya, nah, Presiden datang ke sana, saya dampingi. Intinya Bapak Presiden sangat concern dengan kedaulatan pangan. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu menjadi concern? Karena dunia sekarang ini menghadapi krisis pangan. Ada kurang lebih 200 juta masyarakat dunia sedang kelaparan, menghadapi kesulitan pangan. Kita bersyukur, alhamdulillah di Indonesia kita masih bisa senyum karena pada panen setiap tahun 2 kali minimum. Dan itu kita sebenarnya sekarang ini sudah baik di sektor pertanian kita. Ya, karena 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini panen kita tidak terganggu, relatif tidak terganggu. Ya, panasnya bagus, hujannya bagus, tapi saya ingatkan, setiap 4 tahun sekali itu ada fenomena alam yang namanya La Nina, itu basah, El Nino itu kering. Hati-hati, nanti di akhir-akhir Desember itu terjadi kekeringan. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Teman-teman sekalian, saya selalu menekankan sahabat saya, rekan saya kerja, para petani Indonesia yang saya banggakan ini. Saya ini anaknya petani, anaknya Jogoboyo dulu di Kediri, di Purwasri. Desanya namanya Desa Pesing, tapi yang penting ngomongnya ganteng ya. Aku kadang-kadang izin juga ya takut nih, Pak dari mana Pak? Oh, saya dari Jawa Timur, Surabaya. Wah, Surabaya nih, dulur gue Surabaya. Ah, mulai minggir, Kediri. Oh, Kediri ada kakak saya di Kediri. Nanti di Kediri, Pak. Nah, mulai pusing lagi. Di Purwasri. Loh, apanya kayak Batrus, Pak Purwasri? Aku ada saudara nih ngono. Masuk pesantren. Wah, mulai keringetan. Karena aku harus ngaku. Saya langsung itu kan pesing, enak. Orang enak tenan ya, cuy. Tapi begini teman-teman ya, saya orang kampung, saya hidup dulu itu di Langgar, hidup saya itu yang Langgar. Langgar itu suruh kecil, pokoknya RP maghrib itu jam 5 lari ke Langgar dan tidur situ. Pagi-pagi bangun di gelending bapakku nang sawah, nyirami tembakau, jagung dan seterusnya. Sehingga saya tahu persis bagaimana bertani dengan baik. Dan
Aku bosan dengan kemiskinan. Tenanan ini. Untuk itu saya punya semangat yang kuat untuk keluar dari lingkungan hidupku. Orang enak jadi orang miskin. Enak orang jadi orang miskin? Orang enak. Jangan jadi pelihara miskin itu. Petani harus jangan miskin, petani harus kaya. Untuk itu pada saat saya habis pensiun, baru pensiun, teman-temanku para petani, saya beritahu istri saya akan turun ke dunia pertanian pada tahun 2016. Istri saya mengizinkan saya turun dunia pertanian, tapi sebelumnya saya sudah selalu mengumpulkan ahli-ahli bagaimana cara menciptakan benih yang hebat. Akhirnya keluarlah yang namanya M70D, yang kedua M400. M70D ini ya usianya 70 hari, tapi perkembangan dari riset saya sekarang mundur menjadi 75 hari. Kalau dulu hasilnya hanya 7 ton, sekarang hasilnya sudah di atas 9 ton. Pak Soleh, ini Mbak Poles tenanan lagi, hasilnya bisa lebih dari 9 ton. Tenanan lagi. Ya. Polesanmu kurangi. Kurang dimanja-manja dikit itu. Jadi petani itu perlu dimanja padi itu. Tenanan gitu ya. M-nya tadi Pak Sekda menyampaikan, M-nya itu Muldoko. Makanya padinya gua kayak wong ini. Tinggi padinya. Padinya beda dengan yang lain. Gitu. Nah, kemarin saya melihat perkembangan M400, riset saya sekarang berubah menjadi 410. Ya. Langsung saya cabut 3. Yang sebelah punya orang saya cabut 3. Tak hitung sendiri, tak suruh videokan. Satu malai itu 305 butir yang 410. Ya, M410. Tetapi usianya 90 hari. Yang di sebelah, tak hitung di sebelahnya, 155. 2 kali. Anaknya itu 24 gerombolannya itu. Sehingga saya memprediksi hasilnya pasti di atas 10 ton. Pasti. Teman-teman sekalian, saya ingin melalui pertanian ini masyarakat tani harus berubah hidupnya. Petani bukan sekedar hidup, bukan. Petani untuk kehidupan. Maknanya apa? Kalau panjenengan sedoyo hasilnya itu 9 ton, 9 ton kali 5.000 berarti 45 juta. Untungnya itu di atas 25 juta. Anggaplah boros-borosnya 20 juta untuk petani. Berarti masih ada 25 juta. 25 juta untuk hidup, untuk mulai nabung, untuk anaknya kuliah. Nabung lagi sedikit untuk BPJS. Nabung lagi sedikit lagi untuk ya yang punya semangat umroh kan begitu. Itu baru petani yang benar. Tetapi naik hasilmu itu hanya 5 ton, kali 5 berarti 25 juta. Untuk modalnya 18 juta atau 17 juta, tinggal 7 juta. Entek iku rek. Aduh, nyurak nih anak entek man. Nggak ada tersisa. Apalagi mikirin anaknya kuliah. Jadi cara satu-satunya adalah bagaimana nanam dengan benih yang tepat. Karena kita menunggu bertani itu 90 hari teman-teman sekalian. Jangan kita tunggu 3 bulan 90 hari gagal lagi, gagal maning. Itu yang namanya memelihara kemiskinan. Nggak boleh terjadi. Ya, nggak boleh terjadi. Untuk itu teman-teman dari Pupuk, saya ucapkan terima kasih ikut hadir di sini ya. Ini para petani punya semangat yang luar biasa di Jember ini. Tolong didukung pupuknya. Panjenengan, iya sih telah. Panjenengan itu manja.
Kalau nggak ada pupuk seolah-olah mate kabeh. Begini, aku ini kan orang pemerintah. Ya. Pupuk kita itu kebutuhannya 24 juta ton. Pemerintah baru bisa menyelenggarakan 9 juta ton. Sehingga subsidi itu tidak bisa semuanya. Untuk itu, sebagai seorang petani yang tangguh, jangan menyerah dengan situasi itu. Saya barusan dari Bali, kira-kira 3 bulan yang lalu, melihat M70D di sana hasilnya 9,2 ton. Saya kejar, kenapa bisa begitu? Pak, di sini istri saya itu masak pupuk organik. Kami yang bekerja. Cerita. Tetapi menggunakan pupuk organik 2 minggu pertama langsung saya pasti kuning kan? Oh, kok Bapak tahu? Iya, karena padimu itu stres. Dari pupuk yang biasanya pupuk dimanja dengan pupuk anorganik, pakai pupuk organik kuning. Pada saat itu 2 minggu pertama itu nggak apa-apa, tebaran pupuk anorganik, apakah itu urea atau NPK, nggak apa-apa. Ah, begitu hijau mulai lagi pupuk organik lagi. Pelan-pelan nanti tanahmu itu akan bagus seperti yang terjadi di Ngawi. Makanya tadi Pak Sekda ngomong, nenggone Ngawi itu lumpurnya sakmin lho rek. Tenan iki. Lumpurnya itu sak dengkul itu. Ini membuktikan bahwa masyarakat udah mulai sadar organik. Karena organik itu pupuknya itu ngancurin tanah jadi lembut. Pupukmu sekarang kebanyakan urea, geber urea, begitu dicangkul langsung cering keluar api. Itu namanya tanam fetik, tanam rusak. Itu jadi harus ada solusi. Ojo hanya mengandalkan pupuk-pupuk yang dari apa itu teman-teman dari ini. Walaupun juga sebenarnya sudah ada organik juga gitu. Ya. Berikutnya yang saya harapkan teman-teman semuanya bahwa kita ini juga menghadapi air. Untuk itu Pak Kepala Desa supaya dimanage dengan baik. Ini persoalan ke depan negara dunia ini juga akan menghadapi krisis air. Untuk itu ditata dengan baik sehingga terjadi guyub rukun seperti hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu nih semangatnya. Wih, jangan dulu lah. Jaga kakek lempar sandal aku. Mohon ya, selamat panen dan saya sangat bangga melihat padi seperti ini. Ya, siapapun akan senang. Presiden kalau melihat begini ini, aduh, pasti sangat senang ya karena Presiden betul-betul sangat concern dengan pertanian. Selamat panen dan saya berharap nanti ini bisa berkembang terus untuk meningkatkan kehidupan yang semakin baik. Terima kasih Pak Sekda, terima kasih dari